Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Eka dari Sahdu Story. Hari ini mau bikin motovlog lagi nih. Cuman mau ngetes kamera GoPro 7 yang saya punya ini nih. Lokasi persis di depan Taman Tegalega Bandung, persisnya di Taman Lampion ya. Iya, kita langsung jalan aja. Hari ini saya pakai GoPro 7 yang udah lama nggak dipakai karena sejak punya GoPro 11 yang GoPro 7 ini jarang dipakai nih, paling dijadiin kamera sekunder aja, taruh di depan sini nih. Itu pun hasilnya kadang kurang memuaskan, kadang bagus, kadang jelek. Sudah banyak kelemahan lah GoPro yang 7 ini. Antara lain ya, yang punya saya ini ya pertama bodinya lecet-lecet, lalu lensanya kalau dipakai lama tuh kadang suka berembun, dan low lightnya ampun deh, parah nih. Kayak sekarang nih di bawah jalan yang rimbun, ditaungi pohon-pohon yang rindang, agak gelap nih, pasti gambarnya gelap nih. Dan suka ngehang juga sekali-kali. Tapi mau saya coba pakai GoPro 7 ini dijadikan kamera utama, ditaruh di helm, pakai mic adaptor, pakai mikrofon. Settingan saya pakai 1080 pixel pada 60 frame per second dengan lensa super wide dulu. EIS-nya tentu saya nyalakan, karena itu kelebihannya GoPro ya. EIS-nya atau istilah mereka itu hyper smooth-nya emang luar biasa bagus lah. Nomor 1 kata saya untuk stabilisasi image elektronik. EIS, Electronic Image Stabilization, tentu saya nyalakan ya. Seperti apa hasilnya? Kalau biasanya saya langsung upload tanpa edit, itu gambarnya suka pecah. Kalau diupload ke YouTube tuh saya dipakai InShot juga tetap ada gejala pecah-pecahnya dikit. Pakai CapCut juga tetap ada gejala pecah-pecahnya dikit, khususnya kalau lagi dipakai ngebut gitu loh. Mungkin perpindahan gambarnya ekstrim, cepat gitu ya. Editornya atau softwarenya atau hardwarenya laptop saya kurang memadai mungkin ya. Diedit di laptop agak pecah, diedit di komputer agak pecah, di handphone juga agak pecah. Untuk edit video GoPro 7 ini nih, khususnya kalau dipakai motoran. Kalau dipakai vlog biasa sih enggak, tetap bagus. Kadang bagus maksudnya, kadang jelek. Ya emang kelemahannya lensanya ini udah buram lah, harus diganti. Kalau saya cek online tuh lah, lensanya aja 600.000, tapi stoknya jarang, mau nyari kemana gitu. Terus cara gantinya juga saya kurang tahu, takutnya salah. Jadi dengan kondisi yang ada, saya coba pakai nih, saya coba maksimalkan. Kemarin ketemu solusi, yaitu pakai editor KineMaster yang versi berbayar. Hasilnya lumayan lah, gejala pecahnya tidak ada, baik dipakai ngebut walaupun dipakai pelan-pelan kayak sekarang nih, nyaris nggak ada gejala pecah. Itu bagus tuh KineMaster. Nah tapi saya kemarin uji cobanya pakai kamera GoPro yang 11 karena emang mentahannya udah bagus kalau GoPro 11. Nah coba dipakai kalau GoPro 7 diedit pakai KineMaster, hasilnya seperti apa nih? Jalur yang saya pilih hanya keliling-keliling Tegalega aja lah, mengitari Tegalega. Sengaja saya pilih memutar Tegalega ini karena supaya tidak ketemu lampu merah nih, stopan lampu merah. Walaupun ada di depan kan, kita nanti ambil kiri, belok kiri langsung dong, jadi tidak terjebak oleh lampu merah. Ya, tapi tetap aja macet sih, soalnya ya namanya Bandung, sore hari pula. Sekarang jam 4 kurang 5.
waktunya jam bubaran kantor ya, lagi padat-padatnya lah nih kota Bandung. Ini mau belok kiri langsung aja masih kesendat kayak gini ya, masih sabar deh. Hari cerah saudara-saudara, tidak hujan. Biasanya sore hari Bandung tuh hujan, hari ini cerah, cuman macet aja nih. Dikasih hari cerah tapi macet. Nah, balik lagi, hampir balik lagi ke titik awal tadi tempat kita memulai video ini. Saya akan berhenti dulu ke sini, mau ganti lensa, coba pakai lensa yang wide. Ya, berhenti dulu di titik yang sama tadi nih. Ya pemirsa, saya ganti lensa dulu ya, pakai yang wide. Lainnya settingan tetap sama. Nah pemirsa, sekarang sudah pakai lensa wide. Ngomong udah ngerekam belum? Iya, sudah ngerekam. Sekarang pakai lensa wide, pengen tahu hasilnya seperti apa. Settingan lainnya tetap sama, resolusi 1080 pixel, pada 60 frame per second dan lain-lain. Cuman lensanya aja yang saya rubah ke wide. Gambar agak menyempit sedikit, tapi justru ini paling balan menurut saya. Kalau super wide kan dia ada efek cembung, ada efek distorsi. Yang wide ini tidak terlalu cembung saudara, malah lebih, untuk beberapa momen malah lebih bagus pakai lensa wide ini. POV tetap lebar tapi tidak ada distorsi atau minim distorsi lah. Untuk bikin video-video sinematik cocok sebenarnya yang wide ini. Masih di jalur yang sama tadi seperti video yang pertama tuh, atau cuplikan yang pertama. Masih keliling-keliling Tegalega. Ini posisi di Jalan Dewi Sartika. Sampai mana tadi kita bicara ya? Oh ya, sampai kelemahan GoPro saya nih. Tahun 2025 akhir ini apakah masih layak ini GoPro 7 dipakai untuk bikin konten? Baik itu konten motoran maupun konten lainnya. Ya kita lihat, kita uji cobakan saja. Entah udah berapa bulan saya nggak pernah pakai GoPro 7 dipakai buat konten video motoran kayak gini, khususnya untuk YouTube, karena udah punya GoPro 11 itu. Saya coba pakai alternatif GoPro 7 karena GoPro 11 tuh ya gambar sih luar biasa, cuman baterainya itu cepet habis. Apalagi kalau saya setel di Hyperview yang mau nggak mau resolusinya harus 4K 4K. Oh cepet habis tuh baterainya, paling setengah jam habis. Ditambah pula baterai cadangannya cuma satu, jadi praktis saya cuma punya 2 baterai untuk GoPro 11 itu. Satu baterai kalau dipakai untuk 4K ya paling setengah jam lah gitu. Sementara GoPro 7 saya bisa merekam lebih lama karena baterainya aja punya 4. Satu baterai aja dengan resolusi standar kayak gini lah 1080p kayaknya bisa sejam lah nyampe. Pernah saya coba tuh waktu kemana itu ya, tepatnya 58 menit dengan resolusi standar. Ya lumayan, jadi kalau bikin vlog motoran bisa melaju lebih jauh, bisa ngoceh lebih lama. Bisa pakai ke Pangandaran lah, pakai 4 baterai cukup tuh bikin video motoran ke Pangandaran misalkan, atau ke Pansela, Pantai Selatan. Bekal 4 baterai bisa bikin motovlog yang kalau dikompres atau dirangkum-rangkum bisa sejam gitu. Ya lumayan. Masalahnya perjalanan Bandung Pangandaran kan 5 jam. Kalau dirangkum-rangkum sampai ke setengah jam, banyak momen yang hilang, banyak cuplikan yang hilang nantinya. Nah makanya saya bikin inisiatif
mau saya pakai lagi GoPro 7 sebagai kamera utama, GoPro 11 pakai sekunder di sini nih buat bikin status-status, story-story gitu, TikTok kayak Facebook Reel kayak WhatsApp kayak, karena kan ya hasil gambarnya udah pasti bagus, dan kalau bikin story kan durasinya nggak lama, cuma 30 detik semenit, jadi tidak menguras baterai GoPro 11 gitu. Rencana saya seperti itu, tapi tergantung hasil dari rekaman sekarang ini, terutama kalau diedit pakai KineMaster, kira-kira bagus nggak gitu. Nah, balik lagi ke titik awal. Sekali lagi uji coba lensa yang terakhir, lensa yang linear ya. Ini saya matiin dulu, saya ganti ke lensa linear. Nah pemirsa, ini udah pakai lensa linear. Gambarnya tidak selebar yang wide, apalagi super wide ya, atau super view. Tapi lensa linear menawarkan detail gambar yang lebih detail. Dan biasanya karena tidak hasil gambarnya kalau linear ya, tidak terasa ngebut gitu. Padahal speed sama aja sama yang tadi, sama aja. Tapi kelasnya lebih pelan dan akhirnya gambarnya lebih terkontrol lah. Lebih mudah untuk diproses pakai editor gitu. Makanya biasanya pakai gambar linear atau lensa linear, gambarnya lebih bening biasanya. Untuk menghindari gejala pecah pada saat diekspor dari editor videonya. Nah, pakai super view kan gambarnya seperti cenderung liar lah gitu, cenderung kebut-kebutan, padahal speednya sama aja gitu, paling 30-40 di perkotaan seperti ini, kadang 20 gitu. Tapi terasa lebih cepat karena dia kan lensanya cembung, jadi pinggirannya tuh motion blurnya bisa cepat aja gitu. Nah mungkin itu yang membuat gambar jadi pecah, karena si editor kesulitan untuk memproses video yang terlalu cepat seperti itu tuh. Apalagi lensa yang hyper view nya GoPro 11, kalau tanpa editor bisa pecah tuh kalau langsung diedit diupload ke YouTube. Nah kalau linear dia lebih slow gitu hasil gambarnya. Nah kayaknya sekarang tidak muter ke Tegalega lagi, tapi mau langsung pulang aja. Karena semua lensa sudah dicoba. Pengen lihat nih mana yang paling bagus. Kalau ternyata lensa linear yang paling bagus untuk diedit, lebih ringan dieditnya, lebih maksimal hasilnya, ya mungkin saya pakai lensa linear untuk bikin vlog motoran, khususnya vlog motoran jarak jauh luar kota gitu, Pangandaran misalkan. Sudah agak terurai nih macetnya, tapi di perapatan lampu merah ya tetap aja padat. Untuk itu saya nggak ngelewat ke depan, lurus ke depan, tapi mau belok kanan ke arah pulang ke rumah saya. Ya pemirsa, mungkin uji coba lensa GoPro 7 ini sekian dulu. Saya juga pengen segera tahu bagaimana hasilnya, apakah layak pakai atau tidak untuk bikin vlog motoran. Soalnya saya lumayan optimis lah kalau pakai editor KineMaster yang versi berbayar, hasilnya ya optimis bagus lah gitu. Kita buktikan saja. Ini di jalan yang seret nih, kayaknya kurang bagus untuk jadikan konten kalau di jalan kecil seperti ini, jalan yang seret, bukan yang seret tapi yang seret. Sekian dulu pemirsa, terima kasih sudah menonton, dadah.